Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para sesepuh, para pengurus Masjid Nurul Huda, wabil khusus sesepuh kita Al-Mukarram Al-Ustad Eko Haryadi, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan, suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih bernapas, kita masih bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa aktivitas keseharian. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat kita berjumpa di sini sama-sama kita melaksanakan sholat Isya dan insya Allah nanti sholat tarawih berjamaah. Ini adalah insan-insan pilihan Allah yang insya Allah mendapat rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana khatamin nabiyina Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Semoga kita semua dijadikan Allah jadi umat Rasulullah dan kelak di yaumal kiamah mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Al-Fakir menerima amanat atau tugas untuk menyampaikan materi yang berjudul Birrul Walidain. Tapi ada bisik-bisik tetangga, jangan lama-lama. Iya, memang nggak usah lama-lama. Yang penting intinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Birrul Walidain adalah berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapak atau kepada kedua orang tua kita. Mungkin saat sekarang ini kita saatnya muhasabah, atau kita sekarang merenung akan kebaikan-kebaikan ibu dan bapak kita. Kita dari awal, kita saat dikandung, setelah dikandung kita melahirkan, ibu kita melahirkan, menyusui, sampai saat ini mungkin seperti saya sekarang ini sudah tua juga masih punya ibu, tetap aja kita itu masih anak-anak di sisi ibu kita. Ini malam yang sangat mulia, malam Ramadan. Sudah sejauh mana kita membuat orang tua kita bahagia? Kalaulah kita mau membalas kebaikan mereka, tidak akan terbalas seperti apapun juga. Maka saat yang paling tepat untuk kita di akhir-akhir hidup ini harus selalu mendoakan kepada mereka, karena tidak mungkin kita membalas apa yang telah mereka berikan kepada diri kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita lihat ibu-ibu kita saat menyusui sampai besar mungkin banyak waktu saumnya yang tidak pernah terkodok. Mungkin banyak. Di saat mengandung saat itu mungkin juga karena banyak mua-mua mungkin tidak saum ibu kita. Terus waktu menyusui sama juga. Berapa banyak yang harus dikodok oleh ibu kita. Terus pernahkah kita berpikir untuk berbuat baik kepada mereka? Sebetulnya sangat mudah kita untuk anaknya, untuk qada saum bisa dilaksanakan. Ada ulama yang berpendapat, sampai kapan kita pun tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Coba sekarang berbuat baiklah kepada mereka dengan mengqada saumnya. Ibu bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kita subhanallah merupakan kasih sayangnya yang sangat luar biasa. Dari kecil sampai besar, mereka sayangnya tidak akan terputus. Tapi kita sebagai anaknya mungkin saat ini ketika orang tua kita sudah tua renta, kayaknya ingin cepat meninggal kayaknya. Kalau ibu kita saat kita kecil, lagi enak-enak makan, apa yang mereka lakukan? Disimpan tuh makanan. Kita misalnya berak atau buang air kecil, langsung dicebokin. Tapi kalau kita sekarang mungkin kayaknya jijik melihat orang tua seperti itu. Maka semoga kita semua di kesempatan yang berbahagia ini kita harus sering mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Yang paling ideal kita di malam Ramadan ini, tengah malam kita hadiahi mereka khususon ila ruhi abdi kal fakir, sebutkan ibu kita. Kirim Fatihah kepada mereka. Yang kedua, kita berbuat baik kepada siapa? Kepada bapak kita. Kita mungkin sebagai seorang laki-laki pernah berjuang untuk anak-anak kita. Mungkin yang kerja di pasar, yang kerja di perjalanan, pernah kita mungkin untuk anak-anak kita cari nafkah, pernah bertengkar mungkin dengan sesama karyawan, atau dengan misalnya di jalanan, mungkin kita pernah bertengkar. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Pernahkah kita berpikir orang tua kita seperti itu untuk diri kita? Maka semoga kita semua yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan tidak melukai hatinya. Di masa-masa sekarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang seorang anak itu udah waktu kecil direpotin oleh diri kita, cucunya dititipin lagi. Kapan orang tua kita akan lebih nyaman hidupnya? Udah kecil sampai kita besar, kita sibuk diurus oleh mereka. Saatnya kita udah tua juga punya anak, anak kita dititipin pada mereka. Saatnya orang tua di masa tua, di masa senja, yang paling baik apa? Yang paling baik mereka itu pegang tasbih, sholat tahajud, sholat hajat. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu saat-saat yang paling tepat untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Karena sebentar lagi maut akan tiba. Pernahkah kita berpikir itu suatu dosa yang besar ketika anak kita dititipkan kepada ibu bapak kita? Maka semoga kita semua, apapun yang telah kita lakukan kepada orang tua kita, mereka mengampuni kita dan Allah juga mengampuni kita semua. Ingatlah ibu bapak semua, ridallah fi ridol walidain wa suhtul walidain. Ridhonya Allah adanya pada ridho ibu dan bapak kita, dan murkanya Allah ada pada murka ibu dan bapak kita. Kita ada dua sosok gambaran dari Allah. Sekelas sahabat Al-Qamah walaupun dekat dengan Rasulullah, karena mereka kurang memperhatikan ibunya, akhirnya pas sekarat susah ibu bapak sekalian, sampai mau dibakar seperti Rasulullah. Pada akhirnya ibunya mengampuni. Itu dekat dengan Rasulullah. Sehebat apapun ibadah kita, kalau tidak baik pada ibu bapak kita, Masya Allah, Allah tidak senang. Tapi ada satu sosok subhanallah yang sangat berbakti pada orang tua, yaitu Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Sehingga beliau walaupun ingin berjumpa dengan Rasul, tapi karena berbakti pada ibunya yang lumpuh sampai Masya Allah diperhatikan banget, akhirnya beliau terkenal di langit. Dialah kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita, bagi ibu-ibu yang bapak-bapak kita masih ada, jumpai mereka, minta doa dari mereka, karena mereka lah subhanallah doanya sangat mustajab. Insya Allah kita baik pada kepada kedua orang tua kita, kita akan dijadikan oleh hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat
saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.